Pantai Karangnirmala bukan hanya sepi, ia seperti tempat yang ditinggalkan dunia. Pasirnya pucat, anginnya hambar, dan langit senja tampak seperti diselimuti kabut merah darah. 5 sahabat itu tetap berkemah di sana, tak menghiraukan larangan warga desa. Namun sejak mereka menapakkan kaki di pasir, laut itu seakan memperhatikan mereka. Saat malam turun, udara berubah aneh. Angin berhenti, ombak pun nyaris tak bergerak, seolah pantai sedang menahan napas. Tiba-tiba dari tengah laut terdengar suara seperti tulang patah dan napas orang tenggelam. Seno menyalakan senter, mencoba menerangi gelap, namun cahayanya seperti diserap udara. Dava, yang sejak awal tampak gelisah, bangun dari tidurnya. Matanya terbuka lebar namun tidak sepenuhnya sadar. Ia berjalan menuju bibir ombak dengan langkah kaku seperti boneka rusak. Rani terbangun dan mengikuti. Namun ketika ia memanggil nama Dava, laki-laki itu berhenti dan menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam penuh air, bibirnya robek sedikit karena digigit dari dalam. Lalu ia tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Mereka tidak mati. Mereka ditahan. Rani mundur beberapa langkah, tapi Dava melangkah maju, dan dari bawah sandalnya, air laut mengalir keluar, menetes dari tumitnya seperti ia membawa laut bersama tubuhnya. Ombak tiba-tiba naik drastis lalu berhenti tepat di depan mereka. Dari gelombang itu muncul sesuatu. Bukan ikan, bukan manusia. Sosok-sosok pucat dengan mata kosong menyembul dari air. Tubuhnya penuh luka seperti diseret karang selama berjam-jam. Mereka merangkak keluar, tangan mereka panjang tak wajar. Kuku seperti karang tajam. Setiap gerak mereka mengeluarkan suara tulang yang patah dan retak. Dava menatap mereka dengan mata kosong dan berkata, "Mereka tenggelam oleh janji. Sekarang laut menagih jiwa baru." Salah satu sosok itu membuka mulutnya lebar, terlalu lebar, hingga rahangnya hampir copot. Suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Bukan suara manusia, tapi suara ribuan orang menjerit di dalam air. Cinta menutup telinga sambil menangis histeris. Tiba-tiba tubuh Dava terangkat ke udara, lalu jatuh keras ke pasir. Tubuhnya kejang-kejang, tulang-tulangnya bergeser seolah sesuatu mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Setiap kejang membuat pasir bergetar halus. Dari matanya keluar air asin, mengalir deras seperti ia sedang menangis air laut. Kemudian mulutnya terbuka, lebih besar dari kemampuan manusia. Suara itu muncul lagi berlapis, menggema. 1. Harus kembali. Seno mencoba menarik Dava menjauh, tetapi tangan Dava mencengkeramnya dengan kekuatan tak wajar. Jarinya dingin seperti batu tenggelam. Tiba-tiba sosok-sosok laut itu merangkak lebih dekat, meninggalkan jejak lendir hitam di pasir. Bau amis busuk memenuhi udara, membuat mereka hampir muntah. Yuda membaca doa keras-keras, tapi semakin ia membaca, ombak makin tinggi dan deras. Angin bergemuruh seperti ribuan orang berteriak dari bawah air. Salah satu sosok laut meraih kaki Rani. Tangan itu dingin, keras, dan berat, seperti tangan mayat yang baru diangkat dari dasar laut. Rani menjerit, namun sosok itu hanya berkata dengan suara retak, "Kembali bersama kami, di bawah." Tiba-tiba Dava berhenti kejang. Ia menatap Rani, lalu berkata dengan suara serak, "Jangan biarkan aku ikut mereka." Seketika itu juga, seluruh sosok laut berhenti bergerak. Ombak terdiam. Lalu dalam satu tarikan kekuatan yang mengerikan, semua sosok itu mundur dan ditelan kembali oleh laut, diseret masuk seolah dasar laut membuka mulut. Dava pingsan. Saat fajar muncul, mereka menyeret tubuh Dava kembali ke mobil. Semua berusaha tenang, tapi jantung mereka masih berdetak tak karuan. Namun ketika Rani memeriksa tangan Dava, ia melihat sidik jari hitam mencengkram pergelangannya, 5 jari panjang. Bukan milik manusia. Tak lama kemudian dari dalam mobil, Dava menggumam dalam tidur. Suara itu bukan miliknya. Bukan suara manusia. Kami belum selesai. Gelombang berikutnya akan menjemput.